Dari awal ketemu tuh dia matanya tuh kayak pengen hidup, makan masih banyak. Ada anjing-anjing yang putus asa tuh, mereka nolak makan meskipun nggak sakit, nggak apa gitu, tapi mereka nolak makan karena patah hati, nggak semangat. Kalau ini kan masih mau makan gitu, jadi kita nggak ada alasan buat nyerah gitu kan. Apalagi setiap saat ada perkembangan dari dia gitu. Ada aja gitu, tiba-tiba dia bisa ngegaruk ke telinganya gitu. Kecil-kecil tapi bikin, weh bisa sekarang gitu. Tiba-tiba udah ketemu aja tergantung gitu di pagar. Posisi di belakang villa, jadi nggak ketahuan tuh sama Pak Sutri itu karena ternyata posisinya di belakang dekat sawah gitu, bukan di pintu depan. Kalau di pintu depan pasti kan kelihatan. Awal mula tuh dia kayak selalu ngerasa kesakitan gitu loh. Kayak suka teriak-teriak malam-malam yang bikin kita bingung. Mungkin cuma kesepian aja atau memang benar-benar nyeri. Tapi setelah diakupunktur beberapa kali, dia udah mulai ngerasa rileks. Terus udah mulai bisa, kakinya ini udah mulai kuat. Jadi kalau naik roda penopang tuh udah bisa jalan pakai dua kakinya. Tapi kalau ditidurin ya masih kayak begini gitu. Ini juga lemah, syaraf di sini. Ini nggak bisa ditekuk dia selalu begini nih. Jadi nggak bisa nekuk begini, nggak bisa. Itu yang bikin dia susah jalan. Lidahnya pun nekuknya ke dalam. Jadi kita masih ada teknik sendiri, mesti masuk ke bagian tenggorokannya langsung baru dia bisa nelen. Hah? Maksudnya gimana? Enggak lemas. Dia tuh tegak, Dok, sebenarnya. Tegang gitu loh. Nggak bisa lentur justru. Dia ngerasanya gitu. Diteriakin lah gitu, dari ada yang sebelumnya udah teriak gitu, itu ada anjing tuh lepas gitu. Kemudian dia datang ke situ, ada bapak-bapak keluar dari rumah, lalu lihat Soleh, kemudian dia kejar, lalu kemudian dia bawa kayak pentungan kayak gitulah ya, dia jerat, kemudian dia pukul. Jadi yang saya dapat sih daerah sini sih yang dia pukul gitu loh.
dia sempat sempoyongan sih gitu. Baru kemudian ya sesudah itu yang saya lihat sih dia diikat sih kakinya gitu, digantung gitu, seperti itu posisinya. Waktu saya tanya, perasaan kamu gimana dengan orang yang mukul kamu gitu ya, yang memperlakukan kamu seperti ini gitu loh. Ya mungkin memang waktu itu aku nakal sih ya, karena aku keluar gitu loh. Aku mungkin harusnya nggak lari waktu itu gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih dok, itu kan karmaku, dia bilang. Itu udah takdirku, dia bilang. Dia bisa menerima itu. Kita aja nggak terima ya dia iya, begini, dia ya udah kan. terima. Karena tadi kan ini kaku sekali ya, tadi waktu Ica bilang ininya susah ya digerakin. Kemudian saya lakukan namanya energetik. Karena sel ini kan hidup ya, semua sel dalam badan kita itu kan hidup. Jadi semua mereka itu punya energi ya, dan energi itu ada getarannya. Nah jadi energetik itu adalah kita berusaha untuk merasakan daerah-daerah mana di mana getarannya itu begitu kuat. Biasanya itu mereka punya problem. Dia bersyukur banget. Dia bilang, aku terima kasih banget karena aku dirawat sama kakak Ica. Aku di sini, aku nggak ngerasa takut lagi gitu. Ya, dia kayaknya bisa melewati post traumanya dia. Dia di sini merasa benar-benar dia disayang. Kemudian aku kadang-kadang memang kepingin keluar jalan-jalan lari-lari gitu loh ya kan? Tapi ada kadang-kadang rasa sedih gitu loh, dimana dia nggak bisa melakukan itu lagi. Tapi dia merasa joy, dia merasa damai, tenang gitu ya. Ada di sini tuh dia merasa tenang dan dia merasa lebih happy gitu loh. Kita susah-susah nyembuhin cuma karena ulah manusia yang jahatnya itu gitu loh. Jadi sebenarnya kan kita nggak punya kita kan punya pilihan buat nggak jahat. Kenapa kita memilih justru malah jadi orang jahat gitu kan? Dan butuh effort yang besar dari hasil dari kejahatan orang buat nyembuhin satu ekor anjing gitu. Jadi kita sih berharap orang stoplah jahat ke hewan.